kalau kita ngimpi ketemu kakek nenek yang sudah mati, itu bukan arwah orang mati, tapi roh setan yang menyamar. Oh, roh setan yang menyamar ya Pak Daud. Ada juga anggapan eh, kalau orang yang sudah mati dibunuh atau bunuh diri jadi setan. Ya, Itu tidak benar. itu tidak benar Pak Daud ya. Yang disebut setan itu Ya. Janganlah takut, adalah sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. kenapa ada yang namanya ada yang doa di kuburan, san minta sesuatu di kuburan. Pertama, Pertama. karena dipercaya ada kehidupan setelah kematian. Oh, jadi mereka percaya ada kehidupan setelah kematian selanjutnya Pak Daud ya. Iya. Kedua, Kedua, roh orang mati yang orang sakti atau yang dianggap raja atau suci bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia. oke. Jadi mereka menganggap bahwa arwah itu adalah roh suci yang menjadi jembatan perantara manusia dengan Tuhan ya Pak. Manusia dengan dewa. Dengan dewa ya. Oke. Nah, ketiga, Ketiga, dipercaya roh itu, arwah orang mati, bisa tahu masa lalu dan masa akan datang. oh jadi mereka mempercayai bahwa roh orang mati atau arwah itu bisa mengetahui masa lalu dan masa depan Pak Daud ya. Maka ada yang namanya roh peramal. Ada roh peramal. Oke Pak Daud. Nah, yang keempat, Yang keempat, dipercaya arwah orang yang sudah meninggal itu punya kemampuan kekuatan supranatural. oh, berarti mereka mempercayai bahwa orang yang sudah meninggal atau arwah itu memiliki tenaga supranatural Pak Daud ya. Dan yang kelima, dipercaya lebih jujur daripada orang hidup. Dipercaya lebih jujur daripada orang hidup. Iya Pak Daud. Nah, jadi ingat, hubungan orang mati dan orang hidup itu putus. Oh, jadi yang sebenarnya adalah hubungan antara kita masih hidup dan orang mati sudah putus Pak Daud ya. Kalau kita mati dalam Tuhan, Ya, detik itu ada di Firdaus ya. untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Amin. Jadi bagi saudara yang kita semua yang percayakan Tuhan Yesus, maka kita sedang menanti kita di Firdaus untuk sampai kita pengangkatan setelah penghakiman Pak Daud ya. Pembagian mahkota, Pembagian mahkota. Oke. memerintah bersama Tuhan. Ya. Kalau di luar percaya Yesus Pak, Yang tidak dalam Tuhan itu di dunia orang mati, di dunia orang mati itu dunia bagaimana Pak? bawah, Dunia bawah, artinya neraka Pak Daud ya. bagian dari neraka, Bagian daripada neraka. Wow, ya Pak Daud. masih bagian. Masih bagian Pak Daud ya. Hades Ya, atau dunia bawah. dunia bawah atau dunia Nah, orang mati. untuk menunggu hari penghakiman. Untuk menunggu hari penghakiman, tidak menerima mahkotanya Tuhan. Nah, yang tidak dalam Tuhan ya. Ya, yang tidak Itu dalam iman pada Tuhan menurut Yesus. iman Kristen Menurut iman Alkitab. Kristen. Ya, Jadi kalau kita ngimpi ketemu kakek nenek yang sudah mati, itu bukan arwah orang mati, tapi roh setan yang menyamar. oh, roh setan yang menyamar ya Pak Daud. Ada juga anggapan kalau orang yang sudah mati dibunuh atau bunuh diri jadi setan. Ya, Itu tidak benar. itu tidak benar Pak Daud ya. Yang disebut setan itu Ya, adalah sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa. oke. Jadi disebut setan itu seperti yang sudah jatuh ke dalam dosa. Oke. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud pengetahuan firman Tuhannya, wawasan tentang firman dan supaya jemaat tidak gampang dibodohi Pak. Pak boleh bertanya Pak, apakah setan bisa bertambah?
Setan itu tidak beranak, tidak beristri, tidak diperanakkan, Jadi tidak bertambah Pak ya. tidak bertambah, dan tidak berkurang. Terus kalau orang sudah meninggal pengikut setan misalnya jimat-jimat itu meninggal langsung ke Hades Pak ya, tidak menjadi setan pengikut pada ya Pak Daud ya. Bukan dunia bawah, dunia orang mati. Kalau kita perhatikan di Injil Lukas, ada jurang pemisah, Pemisah. yang tidak terseberangi. Yang tidak bisa seberang itu cerita tentang yang orang kaya dan Sakius Pak ya. Lazarus. Lazarus ya, maaf Lazarus. Yang Abraham bilang bahwa ada jurang pemisah dan tidak bisa diseberang oleh siapapun Pak Daud ya. Gimana Mas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa. Apa? Pak, bagaimana kalau nasibnya orang yang sudah percaya Yesus tapi masih melakukan sembahyang kubur, sembahyang dewa, itu bagaimana Pak? Gini, yang jelas kita tidak boleh mendoakan orang mati. Yang jelas pertama tidak boleh mendoakan orang mati. Itu yang jelas, itu doktrin. Kenapa Pak Daud? Apa hukumnya Pak Daud? Apa dasarnya Pak Daud? Percuma. Sebabnya sudah tidak bisa. Yang menentukan itu adalah detik-detik terakhir, Oke, bukan setelah kematian. betul Pak Daud. Didoakan percuma. Percuma. Karena orang udah mati. Pak, bagaimana? Apakah benar Pak? Orang nanti Bapak bilang bahwa orang mempercaya roh itu bisa lihat masa depan dan masa lalu. Kalau masa lalu saya bilang orang bisa. Kalau masa depan bagaimana Pak? Setan itu tidak tahu masa depan, tetapi merekayasa supaya terjadi. Oh, Makanya merekayasa ya. ramalan pribadi itu banyak tepatnya. Ramalan negara atau dunia itu pasti gagal. Oh, jadi kalau ramalan pribadi itu bisa tepat, akurat karena kita mempercayai itu punya perkataan Pak Daud ya. Setan akan merekayasa supaya terjadi, supaya kutuk terjadi. Berarti iya Pak. Kalau negara atau dunia itu gagal, kenapa? Karena bumi dan isinya masih di bawah kendali Tuhan. Oke, jadi yang bisa terjadi hasil rekayasa setan itu masa pribadi Pak Daud ya. Kalau negara dan bangsa nggak bisa Pak Daud ya. Oke, Itu pandangan saya, Thomas. luar biasa Pak Daud. Gimana sekarang kondisi negara kita, Thomas? Kita doa syafaat untuk supaya Pak Presiden Prabowo diberi hikmat marifat. Ya, supaya menghadapi ini kan banyak sekali statement Donald Trump yang sangat mengejutkan dunia Pak. Kalau saya perhatiin, kan saya sudah beritahu tahun ini perang mata uang. Perang kurs mata uang Pak Daud ya. Mata uang. Mata uang, ya. Mata uang. Nah, dagang. Dagang. Jadi langkah Pak Prabowo untuk supaya mendapat devisa, untuk mendapatkan sesuai APBN, kalau menurut analisa saya, Iya Pak. pertama yaitu menertibkan ekspor pertambangan, minerba, dan perdagangan. Dan perdagangan. Menertibkan Menertibkan Pak Daud. ekspor Ekspor untuk mendapatkan pajak atau masukan uang untuk negara. untuk negara. Ekspor ya. Ekspor Pak Daud ya. Kedua, membatasi impor. Membatasi impor. Nah, makanya harus ada namanya swasembada pangan. Oke,
Harus ada swasembada pangan ya Pak Daud. Dan kalau swasembada pangan itu bukan hanya satu lokasi, tapi semua daerah memaksimalkan potensi kebutuhan dasar. Yes. Kan ada yang kebutuhan dasarnya itu sumbernya dari palawija, ada yang dari pertanian, ada yang dari perikanan. Ya. Jadi intinya harus memaksimalkan setiap daerah memaksimalkan kebutuhan dasar, potensi dasar yang ada di daerah-daerah. Yes. Gimana pandangan saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat berkati sekali saya Pak. Dan mulai menertibkan perairan laut. Oke. Gimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Itu pandangan saya. Ya, pandangan Pak Daud ya. Pak, tapi kira-kira ini dolar Amerika akan tembus sampai 16.000 lebih nggak Pak? Atau sempat 17.000 nggak diperkirakan Pak Daud? Kalau untuk sementara waktu posisi sekarang 16,5 minimal 15,5. Oke. Ada dampak nggak Pak? 15,5. Jadi kalau investasi sekarang, Thomas ya, Ya. itu kalau sun, obligasi atau bond, pokoknya yang dijamin oleh pemerintah atau reksadana, itu harus investasi jangka pendek. Harus jangka pendek Pak ya. Jangka pendek itu setahun aja. Stone aja. Kalau 5 sampai 10 tahun itu medium. Medium. Kalau 40 tahun itu jangka panjang. Jangka panjang. Jadi investasinya lebih baik jangka pendek. Jangka pendek. Yes. Yang 1 tahun Pak Daud ya. Ya. Kalau saham juga yang blue chip jangka pendek. Jangka pendek Pak Daud ya. Siap. Gimana pandangan saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat memberkati. Karena kondisi seperti ini tidak bisa main ngawur atau tanpa perhitungan. Ya. Karena kondisi tidak menentu. Yes. Jadi harus betul-betul cermat. Kalau investasi aman, jangka pendek. Jangka pendek. Gimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Iya Pak, tadi kembali Bapak punya pengetahuan berbagi pada orang yang sudah meninggal itu kan seringkali dipanggil-panggil ya, berupa jalangkung atau yang pakai botol atau apapun Pak. Itu memang dibuat rekayasa iblis atau setan untuk kita mempercayai apa yang dikatakan oleh arwah itu Pak Daud ya. Iya, setan bisa menyamar. Menyamar ya. Jadi kalau investasi itu setahun maksimal 2 tahun 2 tahun atau 3 tahun itu udah atau 3 paling tahun. maksimal. Paling maksimal Pak Daud ya. 3 tahun lah. Pak Daud pernah berpesan bahwa tahun ini dan ke depan jangan mengekspansi, tapi apa yang ada dan jangan utang bank itu Pak Daud ya. Iya, termasuk KPR. Masuk KPR. Oke. Jadi bagaimana Pak kalau yang mereka yang belum punya rumah, apakah bertahan dengan kontrakannya atau bagaimana Pak? Ya bertahan, nabung, beli rumah. Beli rumah. Haleluya. Terus kalau yang nggak kerja di kota, pulang kampung gitu Pak Daud ya. Pulang desa. Pulang desa bercocok tanam. Gimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Gimana? Saya punya pandangan-pandangan, Thomas. Ya sangat ini seperti kayak kuliah umum Pak. Jadi kuliah umum jemaat gak cuma dengar firman Tuhan, tapi juga banyak pengetahuan-pengetahuan yang bagus untuk membangun iman, membangun kehidupan di bumi. Kita kan masih di bumi Pak, masih injak bumi. Kita perlu makan, perlu masa depan kan Pak Daud. Jadi investasi harus aman, yang ada jaminan Ya. dari pemerintah. Ada jaminan Pak ya. Pak, sekarang ini kan banyak pinjol tuh Pak, yang ngakunya diakui oleh OJK dan macam-macam Pak. Nah, lebih baik jangan utang apapun. Apapun. Ya. Oke, Thomas. Oke, silakan 5 pertanyaan Pak Daud ya.
Yang pertama, ya, Michael William Jakarta, silakan. Pak mau minta didoakan untuk kuliah teologi supaya bisa. Kita doa ya, Michael. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Yesus bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan, lawakah pribadi, kehendak Elohim jadi. Di dalam nama Yesus. Nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Oke, lanjut yang kedua, silakan. Ling Ling Makassar. Oh, Ling Ling kekasih. Lagu zaman dulu nih ya. Shalom Pak. Salam, Bu Ling Ling. Saya mau minta tolong doakan suami saya sudah berselingkuh, bahkan sudah berzina. Minta tolong didoakan supaya disadarkan dan bisa kembali sebagai kepala rumah tangga yang baik. Kita doa ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Jamah suami sudah bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Pulihkan rumah tangga, pulihkan kehidupannya, ya, pulihkan pekerjaannya. Bebaskan dari yang jahat dan nama Yesus dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Oke, yang ketiga Daniel dan Dinda Medan, 2D. 2D. Halo Pak. Salam, silakan Ya, 2D. mau tanya apa? Pak, kita mohon didoakan, sudah 6 tahun berumah tangga belum punya keturunan, sudah capek berobat sana kemari juga Pak. Oke, ada caranya. Nggak usah dipikir. Happy aja, percaya rencana Tuhan. Ya, kita doa ya. Mohon kuasa Yesus bekerja, berkati suami istri Tuhan, berikan kesuburan, buka kandungan istrinya Tuhan, berkati suaminya untuk supaya punya anak, peroleh anak, berkati Tuhan tahun ini kehendak Elohim jadi. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ibu Thomas. Oke, selanjutnya Pak Haryanto Hanafi Jakarta, silakan. Iya Pak, ini Pastor Thomas minta tolong doain papa saya suka halusinasi, suka dengar suara-suara bisikan katanya. Ya Pak Daud, ini apa Pak? ada. Ini setan atau Ini stres. stres Pak Daud ya? Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan, perawat secara khusus di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Oke, selanjutnya Noveti Meliani Panjaitan, Aceh. Wow, dari Aceh nih ya. Shalom. Iya, gimana? Mohon doanya Pastor keluarga saya supaya tidak Kita doa ya. ekonomi Pastor. Kita doa. Aku mohon kuasa Yesus kerja, pulihkan rumah tangga, pulihkan keluarga, berkati Tuhan, laut secara khusus. Darah Yesus bebaskan, lautnya Tuhan di dalam Yesus. Kitab Galatia. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 1. Salam. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi.
Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Galatia pasal 2. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena Ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang,
ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia pasal 3. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah, karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari.
Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.